Hai guys, yang kebetulan buka channelku nih. Jadi hari ini aku mau cerita tentang aktivitasku di hari Minggu. Nah, sekarang ini aku diajak untuk ikut salah satu kegiatan masyarakat Bali, yaitu Tirta Yatra. Tapi sebelum itu subscribe dulu dong guys, karena satu subscribe kalian itu sangat berharga banget buat aku. Oke? Nah, lanjut. Tirta Yatra itu biasanya dilakukan oleh umat Hindu di Bali, yaitu melaksanakan persembahyangan keliling ke berbagai tempat suci. Tapi, tidak hanya ikut-ikut begitu saja ya, tapi harus ada niat tulus untuk mengunjungi tempat-tempat suci. Jadi, rute yang akan kita tempuh hari ini yaitu ada Pura Jati, kemudian ada Pura Rambut Siwi, dan ada Pura Segara Rupa. Lumayan jauh lah ya, kurang lebih 3 jam perjalanan. Nah, biar aku gak bosan di mobil nih, aku ajak ibunya foto-foto buat kenangan aja. Nah, coba kita cek di map. Nah, Pulau Bali itu yang paling kecil, dan di sana juga ada Pulau Sulawesi. Nah, di sana itu orang tuaku tinggal dan tempat aku dilahirkan. Dan sekarang aku berada di Pulau Bali. Di sini nih yang paling kecil nih. Nah, ini dia. Jadi, pura-pura yang akan kita kunjungi tersebut berada di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali. Nah, semisal kalian berangkat dari Denpasar ke Negara, itu sekitar kurang lebih 3 jam. Di mapnya tuh kita lewat dekat dengan pantai. Nah, ini aku videoin, pemandangannya cantik banget. Pas aku lewat di sana tuh, anginnya sangat kencang. Tuh, emang benar-benar kita lewat di pinggir pantai gitu. Jadi titiknya tuh di sini, di Kabupaten Jembrana. Semisal kalian berangkat dari Denpasar ke Negara itu sekitar kurang lebih 3 jam. Nah, sekarang tempat yang pertama kami kunjungi yaitu Pura Jati. Nah, sebelum kami melakukan persembahyangan di sana, terlebih dahulu kami menunggu pemangku untuk memimpin persembahyangan terlebih dahulu. Nah, kalau di Sulawesi tempatnya aku itu, pemangku itu disebutnya sebagai tomamang. Jadi kalau di Bali namanya pemangku. Jadi itu memimpin persembahyangan terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita melakukan persembahyangan bersama-sama. Nah, setelah persembahyangan selesai, ada namanya upacara melukat. Jadi melukat itu adalah salah satu ritual pembersihan dan penyucian diri oleh masyarakat Hindu. Nah, dan itu dipimpin oleh seorang pemangku. Nah, prosesnya itu dituangkan di atas kepala sebanyak 3 kali, dan nanti juga dilakukan kumur sebanyak 3 kali. Nah, air yang digunakan untuk melukat adalah air suci, bukan sembarangan air loh ya. Aku mau bilang nih guys, karena aku belum terlalu paham dengan melukat itu apa sih sebenarnya. Dan yang aku tahu, melukat itu seperti dilakukan seperti mandi gitu. Nah, jadi satu hal yang aku lakukan pada saat aku mau berangkat itu, aku membawa sabun dan sampo. Astaga. Karena aku mikirnya tuh, yang aku tahu tentang melukat itu kita mandi, jadi tentunya aku bawa sabun dong. Jadi itu semua aku belum terlalu paham, dan baru pertama kali juga ikut upacara melukat, jadi wajar lah ya. Oke, setelah itu kita melakukan persembahyangan sekali lagi, dan kita berpindah ke tempat berikutnya. Sekarang kita sudah di Pura Rambut Siwi. Di sini pemandangannya luar biasa guys, karena lokasinya berada di pinggir pantai, jadi bisa sekalian dijadikan pariwisata. Dan di sini itu biasanya orang-orang banyak berkunjung di sini juga. Karena selain tujuan kita datang untuk sembahyang, tempat ini juga sangat menarik buat
orang-orang atau orang asing untuk datang berkunjung ke sini. Karena paling bawah itu ada pura, jadi kita ke bawah untuk sembahyang. Dan nanti setelah sembahyang di bawah itu, kita naik dan pura yang paling atas. Di situ juga kita melakukan persembahyangan sebelum pulang, sebelum berpindah ke tempat lain. Oke, videonya aku cepatin aja ya guys, biar kalian nggak lama nontonnya dan nggak bosan juga, soalnya sangat jauh ke bawah gitu, dan nanti pas naiknya itu pasti ngos-ngosan lah. Puranya tuh udah kelihatan di sana tuh. Nah, di sana kita akan melakukan persembahyangan juga. Dan itu benar-benar di pinggir pantai loh guys. Nah, sebelum kita masuk ke dalam puranya itu, jangan lupa lepas sandal ya guys. Jadi di situ juga ada pemangku, karena setiap pura itu memiliki pemangku masing-masing. Jadi setiap kita ke sana sembahyang, pemangkunya terlebih dahulu memimpin sebelum kita bersembahyang bersama-sama. Oke, karena persembahyangannya sudah selesai, kita naik kembali, dan di atas nanti setelah sampai di atas kita melakukan persembahyangan lagi, dan setelah itu kita berpindah ke Pura Segara Rupe. Capek banget loh guys mendaki setinggi itu. Jadi ini kita udah sampai di atas. Nah, di atas itu ada juga pemangkunya. Pemangkunya tuh yang tempatnya agak tinggi di sana. Sekarang kita akan melakukan persembahyangan lagi sebelum kita berpindah ke Pura Segara Rupa. Kita mulai dari asana, duduk tenang, kemudian sikap pranayama, tarik nafas, tahan, lalu hembuskan. Kemudian ambil sikap Karasadana, telapak tangan kanan ditegakkan di atas tangan kiri, dan ucapkan mantra. Kemudian tangan kiri ditegakkan di atas tangan kanan, lalu ucapkan mantra. Setelah itu, karena kita tadi di awal sudah melaksanakan Trisandhya, maka kita langsung ke Panca Sembah. Nah, yang pertama yaitu sembah puyung atau tanpa sarana. Lalu ucapkan mantra. Sembah kedua yaitu menyembah Sang Hyang Widiwasa sebagai Sang Hyang Aditya dengan sarana bunga warna putih ataupun warna kuning. Lalu ucapkan mantra. Kemudian sembah yang ketiga, menyembah Sang Hyang Widiwasa sebagai istana dewa dengan sarana kawengan atau biasa disebut dengan bunga. Dan bunga yang digunakan itu berwarna-warni. Kemudian ucapkan mantra. Lalu sembah yang keempat yaitu menyembah Sang Hyang Widiwasa sebagai pemberi anugerah dengan sarana kawengan ataupun bunga. Dan juga ucapkan mantra. Kemudian sembah yang terakhir, yang kelima, yaitu sembah tanpa bunga atau sembah puyung, sama dengan yang pertama, cuma yang sekarang ini sebagai penutup. Setelah persembahyangan selesai, kita diberikan tirta, dipercikkan di atas kepala sebanyak 3 kali, dan juga diminum sebanyak 3 kali. Setelah itu diusap ke atas kepala. Nah, setelah itu kita dikasih bija atau beras. Itu biasanya ditaruh di kening dan di leher.
Jadi sekarang tempat yang terakhir kami kunjungi yaitu Pura Segara Rupa. Jadi di sini saya hanya mengambil beberapa gambar karena HP saya sudah kehabisan daya dan tidak bisa mengambil video. Sama seperti di pura-pura sebelumnya, di sini juga kita melaksanakan persembahyangan seperti biasa. Kebetulan juga lokasinya terletak di pinggir pantai, jadi di sini pemandangannya sangat cantik. So it is the beautiful place and the beautiful temple. Oke guys, saya kira cukup sampai di sini saja dulu ya. Thank you for watching and stay healthy. Oh ya, jika kalian ingin bertanya, komen di bawah ya. Bye, see you next time.